Pemirsa, 359 anak buah kapal pesiar MV Explorer Dream hari ini tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ratusan ABK MV Explorer Dream rencananya akan diisolasi di Wisma Atlet Jakarta. 18 bus dan 6 ambulans disiapkan di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput 359 WNI yang bekerja sebagai ABK kapal pesiar MV Explorer Dream. Para ABK tiba bertahap dengan menggunakan sekoci. 2 sekoci pertama tiba pukul 9.30 pagi. Sesuai protap kesehatan, seluruh barang bawaan ABK yang baru tiba disemprot disinfektan oleh petugas yang menggunakan APD lengkap. Para ABK menjalani pemeriksaan rapid test terlebih dahulu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk diisolasi selama 14 hari. Dan pemirsa, untuk melihat kedatangan TKI sudah ada Stefani Patricia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat siang Stefani, bagaimana proses kedatangan TKI saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini proses pemulangan ABK MV Explorer Dream masih terus berlangsung. Di belakang saya ini baru saja kloter kedua tiba di dermaga 2 JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka sedang mengantri karena harus terlebih dahulu barang bawaan mereka disemprot dengan disinfektan sebelum mereka memasuki 2 tenda yang sudah disediakan untuk pemeriksaan rapid test. Ada 2 tenda yang disiapkan, yaitu salah satu tenda digunakan untuk ABK yang tengah menunggu giliran mereka untuk rapid test, dan tenda lainnya digunakan untuk menggelar pemeriksaan rapid test untuk memastikan apakah ada di antara ABK ini yang terpapar virus COVID-19. Namun sejauh ini hingga siang hari ini, Syafa, dari informasi yang kami terima, belum ada ABK yang sudah selesai diperiksa yang hasilnya positif. Sudah ada sekitar 40 ABK yang sudah keluar hasil rapid testnya dan sejauh ini semuanya masih negatif. Untuk ABK yang hasil rapid testnya negatif akan kemudian langsung dipersilahkan masuk ke dalam bis yang sudah disiapkan. Di sini Anda juga bisa melihat barisan bis yang sudah disiapkan, ada 18 bis total yang disiapkan karena masing-masing bis ini hanya boleh diisi maksimal oleh 20 ABK saja. Sudah ada 3 bis yang terisi, Syafa, artinya sudah ada sekitar 60 ABK yang sudah selesai menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Sementara jika nantinya ada ABK yang hasil rapid testnya positif, akan dibawa dengan menggunakan ambulans. Sudah ada 6 ambulans juga yang disiapkan dan nantinya untuk ABK yang hasil rapid testnya positif akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk ABK yang hasil rapid testnya negatif corona, sebelumnya kami mendapat informasi mereka juga akan dibawa ke Wisma Atlet. Namun berdasarkan informasi terbaru, untuk ABK yang hasil rapid testnya negatif ini rencananya akan dibawa ke 3 hotel yang sudah disiapkan di kawasan Jakarta Selatan. Sama tentunya mereka masih harus mengikuti protap kesehatan untuk dilakukan isolasi selama 14 hari ke depan. Meskipun hasil rapid testnya hari ini negatif, dan setelah 14 hari tentunya akan kembali dilaksanakan rapid test untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak terpapar virus corona. Sebelum dibawa ke Indonesia atau dipulangkan, Syafa dan juga pemirsa, 359 ABK ini juga sudah sempat menjalani karantina di Langkawi, Malaysia, dan akhirnya hari ini bisa tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mengingat kapasitas tenda untuk rapid test ini juga cukup terbatas, Syafa, sehingga pemulangan mereka pun juga dilakukan secara bertahap. Sejauh ini sudah ada 2 kloter dan tentunya akan terus dilakukan dengan menggunakan sekoci-sekoci hingga 359 ABK ini semuanya atau seluruhnya tiba di dermaga 2 JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, Syafa, pemulangan ABK ini tentunya merupakan bagian dari rencana Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan lebih dari 11.000 ABK Indonesia yang saat ini tengah bekerja di kapal-kapal atau ada 80 kapal yang tersebar di seluruh belahan dunia. Hingga awal April lalu total sudah ada lebih dari 6.000 ABK yang dipulangkan ke Indonesia dan ini akan terus dilakukan hingga seluruh ABK yang jumlahnya lebih dari 11.000 ini bisa dipulangkan ke tanah air. Rencananya besok pun juga pemulangan serupa akan dilakukan untuk ABK yang tengah bekerja di kapal MV Carnival dengan
SOP yang hampir mirip dengan hari ini, Syafa, yaitu mereka akan kembali menjalani rapid test di dermaga sebelum nantinya akan dibawa ke lokasi untuk isolasi selama 14 hari. Dan kembali kami tegaskan bahwa jika nantinya ada yang terindikasi positif corona, mereka akan langsung dibawa untuk dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kapal Explorer Dream ini, memang sejauh ini tidak ada penumpang ataupun juga ABK yang terindikasi positif COVID-19, sehingga sejauh ini memang cukup berbeda tentunya evakuasi yang dilakukan dengan sebelumnya. Kita tahu sempat dilakukan juga evakuasi kapal World Dream, di mana kapal World Dream dan kapal Explorer Dream ini memang merupakan berasal dari satu induk perusahaan pelayaran yang sama. Namun mengingat di kapal World Dream saat itu sudah ada yang terkena positif corona, sehingga tentunya evakuasi yang dilakukan cenderung lebih hati-hati dibandingkan dengan saat ini yang sejauh ini pun juga dari hasil rapid test belum ada yang terindikasi positif COVID-19. Syafa, kembali kepada Anda. Ya, terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, penerapan PSBB hari kedua di Kota Surabaya, kemacetan yang terjadi di perbatasan Kota Sidoarjo dan Surabaya. Petugas gabungan membuka banyak jalur checkpoint dan menambah personel pengamanan di lokasi Bundaran Waru untuk mempermudah pemeriksaan kendaraan. PSBB Surabaya Raya hari kedua berjalan lancar, lalu lintas di Bundaran Waru lancar, tidak terjadi kemacetan seperti hari pertama PSBB Surabaya Raya. Petugas gabungan dari Polri dan TNI serta Dishub Kota Surabaya telah melakukan evaluasi dengan memperbanyak lajur checkpoint. Petugas juga memisahkan lajur pemeriksaan roda 2 dengan roda 4. Tak hanya itu, petugas pemeriksaan diperbanyak di perbatasan Kota Sidoarjo dan Surabaya. Penerapan PSBB hari kedua masih saja terjadi pelanggaran. Meski jumlah pelanggaran mulai menurun dibandingkan hari pertama penerapan PSBB. Pelanggaran diantaranya kendaraan roda 4 dengan penumpang yang masih duduk sebaris dengan pengemudi. Sama halnya dengan pengendara sepeda motor yang berboncengan bukan satu keluarga, langsung diminta putar balik kembali ke daerah asal oleh petugas checkpoint. Di hari kedua PSBB Kota Surabaya, kami dari kepolisian bersama rekan-rekan dari pemerintah Kota Surabaya dan rekan-rekan TNI melaksanakan kegiatan penyekatan dan sterilisasi di batas Bundaran Waru dengan melakukan evaluasi dari kemarin dan hari ini. Dan hari ini kita lakukan berterjun bersama-sama untuk mengecek kendaraan yang masuk Kota Surabaya, sehingga kendaraan yang masuk Kota Surabaya itu sudah memenuhi aturan dari Perwali Kota Surabaya. Teknisnya adalah kita menghentikan kendaraan, kita cek di dalam kendaraan untuk apabila tidak 50% kita atur untuk silakan untuk kendaraan. Temuan nanti kita rekam, sementara kita masih berjalan terus. Dalam peraturan PSBB, penumpang kendaraan roda 4 hanya diperbolehkan terisi 50% dari kapasitas tempat duduk. Sementara untuk roda 2 dilarang berboncengan kecuali masih dalam satu keluarga. Seluruh pengendara yang masuk ke Kota Surabaya wajib mengenakan masker dan alat pelindung diri dari ancaman wabah virus corona. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dan untuk melihat suasana pemberlakuan hari kedua PSBB Surabaya Raya, sudah ada rekan kami Oki Arisandi di Bundaran Waru, Sidoarjo. Oki, seperti apa kondisi hari ini di Surabaya dan apakah masih ditemukan banyak pelanggaran di sana? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kurang lebih seperti inilah kondisi arus lalu lintas di pintu masuk Kota Surabaya sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Artinya sejak pagi hari tadi sampai dengan saat ini pukul 11 siang lebih, antrian kendaraan masih terlihat terjadi di sebelum pintu masuk Kota Surabaya, baik itu untuk roda 2 maupun roda 4. Memang antrian panjang atau kemacetan tidak seperti kemarin, di mana penerapan hari pertama PSBB dilakukan di Surabaya Raya. Namun di pelaksanaan ke hari kedua ini antrian masih bisa terlihat khususnya untuk kendaraan roda 4, di mana
roda 4 untuk sementara sebelum mereka masuk ke kota Surabaya akan diberhentikan terlebih dahulu oleh para petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang sudah bersiap siaga untuk kemudian melakukan pengecekan apakah masih ada penumpang yang duduk sebaris dengan pengemudi atau penumpang baik pengemudinya sudahkah menggunakan masker atau belum. Jika masih memang ditemukan, maka para penumpang yang duduk sebaris dengan pengemudinya diminta untuk berpindah duduk di belakang. Dan dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini memang proses pengecekan kendaraan roda 4 sendiri, baik itu untuk plat L Surabaya maupun plat W Sidoarjo ataupun non plat L dan W, masih beberapa ditemukan banyak penumpang yang duduk sebaris dengan pengemudinya dan juga masih ada yang tidak menggunakan masker. Bahkan tidak sedikit pula Syafa dan pemirsa, sejumlah kendaraan roda 4 yang tidak bernomor polisi L Surabaya maupun W Sidoarjo yang tidak bisa menunjukkan kepentingannya dan surat tugas kerjanya masuk ke kota Surabaya diminta untuk putar balik dan tidak diperkenankan masuk ke kota Surabaya dan harus kembali ke Kabupaten Sidoarjo. Sementara di sebelah kiri layar kaca, di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa, bahwa ini adalah ruas jalan khusus yang diperuntukkan petugas bagi para pengendara roda 2 yang ingin masuk ke kota Surabaya. Antriannya memang tidak sepanjang roda 4 karena pengecekannya sebatas meliputi pengecekan suhu tubuh dan juga jika ditemukan ada kendaraan roda 2 yang tidak bernomor polisi L Surabaya maupun W Sidoarjo, maka akan bisa diperkenankan masuk ke kota Surabaya. Tapi jika ada nomor polisi selain L dan W, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apa kepentingannya dan harus menunjukkan surat tugas bekerja di kota Surabaya. Dan yang kami sesalkan pemirsa bahwa hingga siang hari ini tadi masih ada petugas dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian yang menemukan ada pengendara roda 2 yang merupakan ODP atau PDP. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali bahwa seharusnya ODP dan PDP ini mereka melakukan karantina mandiri di rumah, namun mereka masih berkeliaran. Hal ini pun kembali ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, bahwasannya bagi siapapun baik itu ODP maupun PDP yang masih berkeliaran dan masih berkendara ataupun beraktivitas di luar ruangan, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penularan virus corona. Syafa, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, masih dari Jawa Timur, pasar tradisional di Bojonegoro dijaga ketat petugas gabungan. Pedagang dan pengunjung yang masuk pasar dibatasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan menjaga pintu masuk dan sudut pasar Bojonegoro. Petugas menerapkan kebijakan satu pintu keluar masuk di sisi utara pasar. Pengunjung dan pedagang di pasar dibatasi hanya 20% dari kondisi normal. Pedagang dan pengunjung diwajibkan menerapkan protokol COVID-19, menjaga jarak, dan memakai masker. Akibat pembatasan jumlah pengunjung, pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan. Ya sepi, orang pembelinya juga takut, nggak boleh jualan, seharusnya kan ini ditutup. Mulai hari ini tadi pagi sudah diadakan penyemprotan total, baik yang di luar maupun di dalam bagian pasar. Tetapi aktivitas kedua pasar masih berjalan normal. Kedepannya akan ada pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, di mana nanti semua pengunjung pasar, baik pedagang dan pembeli, wajib menggunakan masker. Kemudian juga nanti akan diatur jarak antar pedagang. Setiap 2 kali sehari, gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di pasar. Jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro saat ini berjumlah 8 orang, 7 orang dalam perawatan dan 1 meninggal dunia. Jumlah pasien dalam pengawasan 5 orang, 3 diantaranya sudah meninggal dunia. Sementara jumlah ODP sebanyak 37 orang tersebar di 16 kecamatan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tiri Madi, iNews melaporkan. PSBB di kota penyangga Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi diperpanjang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.